sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang bersuka cita, mari kita lambaikan tangan kita dong. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Mari kita ambil saat dulu sebentar. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk penyertaan-Nya yang ajaib, untuk penyertaan-Nya yang sempurna di hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau masuk di hadirat-Mu Bapa. Kami mau masuk di tahta suci-Mu Yesus. Kau yang menyuci kuduskan kami. Kau yang melayakan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus.
hadiratnya maha. Glory, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang, kami rindu, kami menyembah-Mu Allah yang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan. Kami datang, kami bawa pujian syukur kepadamu. Kami datang, kami memuji-muji namamu. Kami bawa hati, kami bawa seluruh hidup kami, pikiran kami taklukkan di bawah kaki-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang hidup. Kaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Tak berkekurangan satupun yang baik kami, sebab kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau Allah kami yang luar biasa, yang telah menghantarkan kami tiba di tempat ini. Dan kami bawa sukacita untuk memuji, memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sepanjang minggu telah berlalu, hari-hari yang kami lalui, kami tahu Engkau ada di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih dan syukur kepadamu di pagi hari yang indah ini. Jika kami boleh bersama-sama berkumpul dengan saudara seiman kami datang bergandengan tangan menjadi saksi bagi dunia bahwa kami adalah anak-anak kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup. Engkau yang telah memilih kami dan Engkau juga yang telah menetapkan kami. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Dan saat yang indah ini kami mau bersukacita, bersorak-sorak, memuji, memuliakan Engkau. Hadirlah di tempat ini Tuhan. Tidiklah kami dari tempat-Mu yang maha tinggi. Ada pujian syukur yang kami bawa di tempat ini Tuhan. Ada nyanyian-nyanyian syukur yang kami bawa. Dan biarlah semua itu manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat dan balut bungkus kami semua ada di tempat ini. Kau mengurapi kami semua. Dan Engkau mengenal kehidupan kami. Engkau tahu keperluan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami tinggalkan segala beban hidup kami. Hanya pujian syukur yang kami bawa. Hanya nyanyian syukur yang kami persembahkan di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang luar biasa. Berkati kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu yang belum hadir. Engkau sertai dan tibakan dengan selamat. Bersama-sama kami bersukacita, memuji, memuliakan namamu. Terpujilah Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang mulia, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Salam kita dan bilang Allah terbaik.
Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penuh hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sama-sama
sudah memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah bersuka bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan masuk ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena anugerah-Mu tiada satu pun dapat ku
kerinduan bagi kami semua untuk ada di dalam gereja-Mu. Sebagai tanda kami mengakui keberadaan kami hanya oleh karena kasih-Mu. Keberadaan kami bukan karena kuat mampu kami Tuhan, tapi karena anugerah-Mu, pertolongan-Mu sepanjang minggu yang telah lewat kami boleh ada ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang baik. Di saat kami sudah mengangkat hati kami menaikkan pujian dan penyembahan kepada-Mu Tuhan, itu juga sebagai suatu wujud tanda kami mengakui bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang layak kami sembah dan kami puji Tuhan. Bertahta di atas pujian kami Tuhan. Kami percaya di saat kami menyenangkan hati-Mu, saat itulah Engkau turun kepada kami, menjamah kami satu persatu secara pribadi. Jawab segala pergumulan kami Tuhan. Tolong kami bukan siapa-siapa, tapi kami percaya di saat kami mau mendekat kepada-Mu, di saat kami mencari Engkau, disitulah Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat hari ini. Saatnya bagi kami siang hari ini diperlengkapi dengan firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan seluruh jemaat, agar hati kami menjadi suatu hati tanah yang baik. Di saat firman-Mu ditaburkan, firman itu dapat bertumbuh, berakar, berbuah bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Ajar kami Tuhan makin mengerti kehendak-Mu untuk hidup selaras seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Buat hamba-Mu yang persiapkan siang hari ini Tuhan, tutup bungkus dia, sembunyikan di balik salib ya Tuhan, agar apa yang Engkau siapkan lewat hamba-Mu dapat disampaikan dengan baik dan kami dapat menerimanya, melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami berkenan kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demikian juga siang hari ini kami memberikan persembahan, apapun yang kami berikan, besar kecil itu Tuhan, Engkau yang pilih. Engkau melihat hati, Engkau melihat ketulusan, Engkau melihat kemenangan, dengan sukacita kami mau memberi. Balas kami semua dengan berlipat kali ganda, dan kami percaya itulah janji firman-Mu, dan kami sudah terima semuanya itu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan memberikan persembahannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kiranya ada kesaksian dahsyat, jadi kita siap telinga hati untuk dengar kesaksian. Mari yang sudah dibaptis boleh semua ke depan dulu, biar sama-sama mau bersaksi. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Saudara sekalian. Saya mewakili teman-teman yang sudah dibaptis kemarin. Kami ingin menyampaikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami pastinya bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan, tepatnya pada minggu lalu tanggal 15 Juli 2025, Tuhan memberikan kesempatan kami untuk memberi diri kami dibaptis. Kami sangat bersyukur kebaikan Tuhan dalam hidup kami itu sungguh nyata. Dari saya pribadi, sebelum saya memutuskan untuk dibaptis, sebenarnya banyak pergumulan. Mungkin kami dianggap masih remaja, masih kecil, tapi kami juga memiliki pergumulan baik dalam sekolah, baik dalam lingkungan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan itu baik sekali. Dia selalu menjaga, menuntun kami, melindungi kami, dan gak pernah ada kata terlambat untuk kembali sama Tuhan. Saya juga bersyukur Tuhan selalu memberikan kami lingkungan yang baik. Doakan kami, semoga kami terus dapat bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus, biar kami dibaptis bukan hanya untuk baik di minggu kemarin atau minggu ini, tapi selama-lamanya sampai Tuhan Yesus yang selalu menolong kami.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis, belum ada surat baptisan, boleh dilaporkan ke kami dan akan diterbitkan. Jadi ini awal-awal perubahan di pelayanan ini, karena saya tahu sudah ada yang belasan tahun dibaptis belum ada surat. Maafkan akan kekeliruan kami, saudara. Bahkan saudara yang dibaptis oleh siapapun, dimanapun, saudara bisa gereja kita mengeluarkan baptisan dengan catatan mengingat syarat pendeta yang membaptiskan saudara. Sudah selesai? Ada penjelasan anak? Oh, penjelasan anak nanti disampaikan di bawah aja. Iya, dikasih di sana aja untuk penjelasan anak. Oke, terima kasih sudah bersaksi hari ini. Silakan duduk atau mau berdiri terus nggak masalah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, mereka adalah anak-anak kita. Jadi saudara waktu mereka baptis, saudara adalah saksi dan saudara punya tanggung jawab untuk mendoakan mereka. Kalau lihat mereka di jalan berbuat sesuatu, kalau salah tegur, itu anak saudara. Haleluya. Jangan udah salah, lu lihat salah, diceritain orang itu udah dibaptis, tegur. Jauh lebih mulia menegur dia, karena teguran yang nyata lebih hebat daripada kasih yang tersembunyi. Apalagi waktu dia di pinggir jalan nanya mau kemana, mau ke situ nggak ada uang angkot, kasih uang angkot dia, saudara. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Saya kira itu Tuhan memberkati, terus berdoa buat gereja kita supaya semakin hari semakin maju. Mazmur pasal 14 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga. Kita mau stres ke ayatnya yang kedua, tapi saya ingin membaca dari ayat 1, 2 dan sampai ayat 3 untuk mengerti lebih tepat makna dari kalimat yang ada di ayat 2. Oke, bisa ditampilkan bila perlu tiga-tiganya kalau dapat sanggup ditampilkan. Kalau memang nggak muat layar ini, kita beli layar yang lebih besar lagi. Terima kasih yang haleluyanya kencang kita, ya. Amin. Berdoa supaya sekolah minggu udah bisa jalan, saudara. Mungkin di minggu ini, ya. Kalau sudah bisa jalan, ya semua juga di sekolah juga akan membutuhkan fasilitas, tempat latihan musik dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Musik-musik kita masih banyak, drum kita masih ada dan sebagainya. Kita gembleng anak-anak kita supaya mereka berpotensi dan bisa mengembangkan talenta. Haleluya. Oke, siap membaca ayatnya yang pertama. Ternyata cuma bisa ayat pertama. Berarti memang kita harus perlu layar besar. Mazmur 14 ayat 1, perhatikan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya. Hati siapa? Orang bebal. Apa kata orang bebal? Tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Siapa mereka? Orang bebal. Tidak ada yang berbuat baik. Siapa yang gak berbuat baik? Orang bebal. Ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Jadi siapa yang dipandang? Anak manusia, bukan satu kelompok tertentu, tetapi anak manusia, seluruh manusia. Dipandang Tuhan dari surga ke bawah. Untuk melihat apa? Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Ayat 3 perhatikan. Mereka semua telah menyeleweng. Siapa yang mereka menyeleweng? Orang bebal, anak-anak manusia. Semuanya telah apa? Bejat. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal 14 itu cerita tentang keadaan dan kondisi orang bebal. Anda bisa lihat judulnya yang diberi lembaga Alkitab. Kalau saya tambahkan, bukan cuma orang bebal, tapi ayat 3 bilang orang bejat. Orang bebal, orang bejat. Tapi hebatnya Tuhan, Dia ingin cari di kumpulan orang-orang bebal bejat ini, ada enggak yang mau berubah kalbudi dan yang mau cari Tuhan? Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, semoga dari kebanyakan orang yang bebal dan bejat ini, dia menemukan saya dan saudara.
Karena kita mencari Tuhan dan merubah akal budi. Haleluya. Nah, mari kita cari tahu dulu apa itu bebal. Apa bebal, saudara? Bebal? Bebal itu ada dua menurut kamus bahasa Indonesia. Pertama, bebal itu bodoh. Kedua, bebal itu apa? Dikasih tahu nggak mau tahu. Dinasehatin nggak mau denger. Diberitahu yang benar malah lakukan yang salah. Itu bebal. Kalau bejat apa bejat? Hah? Bejat. Pernah lihat umpatan orang bejat kau gitu ya saudara ya? Bejat itu kamus bahasa Indonesia bilang rusak. Apa bejat? Rusak. Jadi ada orang yang nggak mau dikasih tahu, nggak mau dinasehatin, dan orang itu rusak. Di tengah banyak orang model begini, kita bersyukur kita punya Tuhan yang mau mencari. Siapa tahu ada di antara lumpur-lumpur kotor itu, ada 1-2 mutiara yang bisa berkilat di tengah lumpur itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita mau bicara tentang ayat 2. Saya baca. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Tuhan. Saya mau bicara hari ini tentang mencari Tuhan. Haleluya. Kita mau bicara apa? Tentang mencari Tuhan. Nah, mari kita mulai perhatikan. Apa yang Tuhan ingin lihat dari kelompok orang bejat dan bebal ini? Ternyata ada harapan Tuhan terhadap banyaknya orang. Ada yang mau mencari Tuhan. Haleluya. Mari kita mulai dengan kalimat ini. Ada 2 hal yang ingin Tuhan lihat dari sorga untuk orang yang mencari Tuhan. Itu dimulai dari 1, pertama, itu orang yang berakal budi. Yang kedua, yang mencari Tuhan. Kenapa saya cuma bilang mencari Tuhan? Karena akal budi, berakal budi dan mencari Tuhan adalah 2 hal yang tidak boleh dipisahkan. Ini kita mau belajar hari ini. Ulang. Berakal budi sama mencari Tuhan itu satu paket yang sama. Seseorang kelihatan mencari Tuhan karena ada yang tersembunyi di akal budinya yang gak dilihat orang, tapi terlihat teraplikasi dalam raga mencari Tuhan. Pernah gak saudara? Itu pikiran tidak ada raganya kan? Berpikir. Tapi kemudian buah pikiran saudara terlihat dari apa? Dari raga perbuatan. Perbuatan itu adalah raga dari pikiran saudara. Benar gak saudara? Coba orang berpikir maling, tapi siapa yang tahu ada pikiran maling? Nanti ketahuan dia maling, pikirannya maling karena dia maling. Jadi maling, perbuatan maling adalah perbuatan yang tadi ada di pikirannya. Boleh bilang haleluya? Oke, mari kita mulai. Kenapa Alkitab menulis yang pertama Tuhan cari itu yang berakal budi, ya kan? Ayat 2 bilang apa tadi? Kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi, dan kemudian selanjutnya mencari Tuhan. Jadi akal budi itu disebut lebih dulu, baru disebut mencari Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kenapa akal budi disebut dulu baru mencari Tuhan? Mari kita membaca Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Kita pelan-pelan saja Bapak Ibu Saudara. Sudah dapat? Bisa ditampilkan di sini. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh Bapak Ibu Saudara? Pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna.
Kenapa orang bisa membedakan mana kehendak Tuhan yang baik, yang sempurna, atau mana yang tidak menjadi kehendak Tuhan? Kenapa orang bisa membedakan? Alkitab bilang karena ada perubahan budi. Berolah pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Jadi orang Kristen tanpa perubahan pikiran, dia tidak bisa membedakan mana Tuhan punya mau dan mana yang Tuhan tidak mau. Jadi kelihatan dalam kita, apakah kita ini berakal budi yang dibaharui. Terlihat daripada apa? Menjadi pelaku yang Tuhan mau atau menjadi pelaku dari yang Tuhan larang. Itu saudara. Dimulai dari mana? Dimulai dari akal budi dirubah. Budi itu nous itu pikiran. Jadi pikiran ini penting. Untuk cari Tuhan, untuk mengenal kehendak Tuhan, kita harus jaga pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, kata bertobat dari kata Yunani ditulis metanoia. Nah, metanoia itu artinya apa? Perubahan pikiran. Boleh bilang haleluya? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, itu bertobat adalah perubahan pikiran. Ini adalah awal dari semua tindakan-tindakan rohani, semua tindakan spiritual, semua tindakan yang baik itu dimulai dari ini, perubahan pikiran. Sehingga kalau kita memberikan definisi keselamatan menurut Alkitab, itu sangat beda sekali menurut definisi di luar Alkitab. Saya tanya sama saudara, mana yang lebih dulu orang datang kepada Tuhan? Percaya dulu atau bertobat dulu? Coba. Percaya dulu, baru dia bertobat dulu, baru dia disebut ada dalam Tuhan. Apa? Percaya. Itu yang saya bilang tadi. Karena definisi Alkitab tidak pernah sama dengan definisi di luar firman Tuhan. Mana lebih dulu? Bertobat atau percaya? Ya, akal manusia bilang nggak mungkin orang bertobat kalau dia tidak percaya. Benar nggak saudara? Tidak mungkin. Tapi saudara, coba kita kembali Alkitab. Kalau Alkitab punya pengertian metanoia, bertobat adalah perubahan pikiran, maka sebenarnya seorang yang ditarik pada keselamatan dimulai dari bertobat dulu, baru dia percaya. Bingung kan? Kalau kita melihat itu dari definisi itu, saya tanya, apakah kembali ke ayat Alkitab, apakah ada orang bisa ngerti nggak kehendak Allah, mana Tuhan mau dan mana tidak mau? Kalau pikirannya nggak dirubah, kalau pikirannya nggak ngalami metanoia, kalau pikirannya nggak berubah, nggak ngalami pertobatan, dia nggak bisa kenal Tuhan. Makanya sebenarnya kalau definisi ini kita terima, itu kita paling bersyukur. Karena ternyata tobat yang diukur Tuhan bukan perbuatan dulu, tapi dari sini dulu. Haleluya. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya tanya, apa yang Tuhan anggap kepada Abraham dalam hal ketika Abraham harus mempersembahkan Ishak? Apakah Ishak apakah Abraham membunuh Ishak atau tidak? Menurut Tuhan, apakah Abraham bunuh Ishak atau tidak? Secara perbuatan, Abraham nggak bunuh Ishak. Haleluya. Karena dia waktu ngangkat tangan, tinggal beberapa senti lagi, Ishak akan disembelih. Tapi stop, aku sudah tahu. Jadi kalau dia nggak stop, pun Abraham menyembelih Ishak. Kapan? Kenapa Allah melihat Abraham itu? Allah melihat Abraham dari perbuatan yang ada di konsep berpikirnya. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa kemarin di satu cuplikan khotbah saya bilang, berpercaya itu jangan hanya percaya konsep. Makanya kita harus maju ke depan, tunjukin kepada dunia bahwa saya itu bukan orang percaya secara konseptual doang. Yang percaya karena otak saya percaya Tuhan Juru Selamat, Tuhan Pencipta langit dan bumi. Tapi dalam tindakan kita nggak menunjukkan perbuatan percaya kita kepada Tuhan. Haleluya. Kenapa Tuhan mau akal budi dulu, baru orang dapat mencari Tuhan? Karena ternyata Allah mau pikiran kita dirubah dulu, baru kita dapat menemukan Tuhan. Coba kita membaca dulu saudara, Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima.
Filipi 2 ayat 5. Oke. Mungkin bisa kapan-kapan di setting yang di depan ini biar hurufnya jadi besar ya. Oke. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Perhatikan kalimat bagian baris ini. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Boleh bilang haleluya? Sebelum pikiran kita ditaruh pikiran Kristus, kita nggak akan pernah dapat menemukan Kristus itu sendiri karena di pikiran kita tidak ada Kristus. Coba. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, waktu bangun pagi apa yang Tuhan tuntut saudara? Waktu bangun pagi, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang mulia, pikirkanlah yang sedap didengar. Amin? Amin. Jangan bangun pagi, aduh itu belum bayar hutang. Jangan dulu. Karena pikiranmu adalah awal tindakan saudara di sepanjang hari itu. Makanya tindakan-tindakan perubahan dan mencari Tuhan tidak ada di sepanjang hari. Karena pikiran kita, konsepnya bukan pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau katakan, coba kita baharui dulu pikiran kita. Kalau masih ada pertentangan dengan ajaran Tuhan, Tuhan bilang ampuni, kita nggak ngampuni, kita nggak bisa mencari Tuhan. Amin, saudara. Dan seterusnya. Nah itu sebabnya Alkitab tadi di ayat bawah kita. Apakah dia mau menemukan orang yang berakal budi? Artinya yang telah mengalami perubahan pikirannya. Nanti kita lihat sebentar gimana perubahan pikiran itu terjadi dan caranya dilihat dari cara dia mencari Tuhan. Oke. Nah, tanpa mengalami perubahan pikiran, dia tidak akan pernah menemukan Kristus yang dicari. Haleluya. Nah, oke, yang kedua berarti sudah mencari. Tuhan mencari apakah ada orang yang berakal budi. Jadi kalau saya aplikasikan maknanya pertama begini, Bapak Ibu Saudara, latih akal budi kita setiap hari baik. Latih setiap pagi benar. Haleluya. Karena dari situ akan keluar tindakan-tindakan kita. Saya lupa itu urutannya. Apa dari pikiran keluar konsep, keluar lupa. Tindakan menjadi tabiat menjadi kebiasaan dan akhirnya begitulah kamu orangnya. Dimulai dari mana dia mau? Dari mana dia mulai menjadi orang seperti itu? Dimulai dari pikirannya. Bapak Ibu Saudara, hidup kita banyak tantangan. Kiri kanan kita bebal bejat kiri kanan, gangguin kita setiap waktu, nyodorin kita hal-hal yang buruk. Kiri kanan kita orang bejat, kiri kanan kita orang apa tadi saya bilang? Bebal. Bapak Ibu Saudara, mereka mencekoki kita dengan hal-hal yang supaya kita punya pikiran terpengaruh dengan cara-cara mereka. Tapi orang percaya harus berjuang dari sekarang bagaimana dia menjaga pikirannya supaya tetap ada pikiran Kristus dalam hidupnya. Yang percaya dalamnya. Haleluya, itu pesannya. Yang kedua, mencari Tuhan. Apakah ada orang yang masih mencari Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali kepada proses mencari. Kalimat saya yang menurut saya penting ini untuk membawa makna mencari adalah begini. Kalau Anda fokus kepada sesuatu yang Anda cari, berarti yang Anda cari itu adalah penting. Benar nggak bahasanya? Kalau saudara fokus kepada yang saudara cari, berarti itu yang Anda anggap berharga. Kalau saudara fokus kepada sesuatu yang Anda cari, berarti yang Anda cari itu adalah sesuatu yang Anda pikir membahagiakan. Sehingga untuk mencari itu, banyak orang telah sesat jalan dalam mendapat itu. Mereka berpikir bahwa apakah yang paling berharga itu jabatan, apakah itu nama besar, apakah itu kekayaan, atau lain-lain, saudara. Apakah mencari itu lalu kemudian aku mengalami kebahagiaan? Saudara, saya balik. Kalau itu tidak, apakah orang Kristen salah mencari itu?
aktif. Tuhan nggak pernah melarang kita untuk memiliki jabatan, tidak ada. Alkitab tidak pernah bilang begitu. Benar nggak saudara? Alkitab nggak pernah larang kita menjadi kaya. Bahkan Tuhan bilang, jadilah orang-orang yang memberkati banyak orang. Karena tidak ada orang yang bisa memberkati orang lain kalau dia sendiri nggak diberkati Tuhan. Tidak ada larangan. Tapi kemudian kenapa itu menjadi sebuah kesalahan yang menjadi fokus? Karena itu telah menjadi agenda utama. Itu. Nah, bagaimana kita yang mencari itu, kemudian kita tidak pernah salah, kita jadikan itu pilihan kedua. Amin. Belum tentu ini pilihan kedua, tapi hasilnya lebih kecil dari ketika kita menjadikan itu agenda utama. Belum tentu. Kita mau belajar. Kalau begitu apa yang harus kita jadikan agenda utama, supaya yang tadi kita pikir letak kesukaan, letak kebahagiaan, letak kebanggaan ada di situ. Tapi waktu kita menjadikan itu nomor 2, nomor 1 yang kita utamakan, kita mendapat lebih banyak dari yang tadi kita andalkan atau kita jadikan agenda utama. Ke ayat yang sudah kita sama-sama tahu. Mari kita belajar Matius pasal 6 ayat 33. Oke. Carilah dahulu kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ini jangan salah diartikan. Ada banyak sekali ini selalu ditekankan kepada cari Tuhan, gak perlu cari yang lain. Saudara keliru. Mari saya ajak saudara melihat ini, supaya saudara gini, oh ternyata Tuhan gak pernah larang. Oh saya giat bekerja, giat mencari nafkah, diberkati lebih banyak. Kalau Anda ngerti ini, perhatikan. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Apa pengertian ditambahkan? Apa pengertian ditambahkan? Ditambahkan maksudnya apa? Supaya saudara ngerti, ditambahkan. Ditambahkan artinya, tadi itu Anda cuma punya 2, ditambahkan. Betul nggak? Anda punya cuma 1, tapi Tuhan tambahkan. Anda cuma punya 10, tapi Tuhan tambahkan. Itu tambahkan. Kalau engkau 0, tidak ada apa-apa, itu bukan ditambahkan. Engkau diberi. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu akan ditambahkan. Itu kata semuanya itu, kalau kita baca belakangan, itu yang dicari bangsa-bangsa kenal Tuhan. Kekayaan, kehormatan, makanan, pakaian, dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau kerajaan Allah, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pengertian kata tambahkan adalah sesuatu yang kita sudah punya dulu, lalu Tuhan tambahkan. Artinya yang kita punya dulu adalah bagian dari usaha kita. Benar nggak saudara? Benar nggak saudara? Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan mau angkat Anda jadi direktur. Tuhan mau tambahkan bagi saudara. Tapi saudara harus sekolah dulu saudara, pintar dulu saudara. Supaya apa? Tuhan kasih itu jabatan bagi saudara. Saudara nggak bisa mimpi, nggak ada di jalur itu. Engkau nggak nambahin ini. Tuhan, engkau nggak bikin jalan buat yang Anda capai. Saudara berharap menjadi seperti yang Anda pikir, tapi Anda nggak pernah menambahkan sesuatu di tempat di mana Anda harus diangkat Tuhan. Tidak bisa, saudara. Oh, saya mau jadi pesepak bola dunia. Tiap hari Anda main voli, saudara. Nggak tepat. Anda kerjakan latihannya, Anda kerjakan cara-cara menjaga tubuhnya biar bagus. Anda setia dalam instruksi pelatih. Saudara kemudian akan dijadikan pemain dunia. Karena nggak semua pemain bola bisa jadi pemain dunia. Amin. Saudara lihat, waktu saudara mencari Tuhan, itu jadi agenda utama, mencari Allah. Semua Tuhan tambahkan. Ditambahkan itu artinya apa? Semua yang kita kerjakan secara lahir di dunia ini. Karena tidak mungkin ada orang yang cari Tuhan dia nggak kerja. Haleluya. Nggak ada orang lihat, oh saya mau cari Tuhan aja biar senang, saya nggak mau terganggu dengan dunia ini, makanya saya nggak usah kerja-kerja, diam-diam saja, saya mau sekolah. Enggak. Saudara sekolah tidak? Anak muda belajar enggak?
Belajar tidak? Saudara tidak tahu kenapa yang kemudian esok hari Anda menjadi apa? Tapi saudara kalau cari Tuhan, Tuhan tambahkan kepada saudara. Sekarang kita balik. Kalau kita nggak cari kerjaan Allah, kalau kita nggak cari Tuhan, kita dapat sesuatu nggak? Ada di hasil usaha kita tadi. Orang yang nggak kerja, orang yang nggak cari Tuhan atau bukan orang Kristen bisa lebih kaya dari kita, bisa lebih punya banyak rumah dari kita, bahkan bisa lebih pintar dari kita. Orang yang tidak kenal Tuhan bisa lebih dari kita. Itu sebabnya saya suka bilang sama saudara, kalau mengukur orang Kristen dengan bukan orang Kristen, jangan diukur dari pencapaian secara finansial, secara material. Nggak bisa. Makanya kita harus melihat alat ukur perbedaan antara orang yang percaya sama Tuhan dan yang tidak adalah perkara-perkara spiritual. Amin, saudara. Gini, kalau kita mengukur anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan dari kekayaan, orang lain lebih banyak kaya dari kita. Tapi kita mengukur apa? Dari kata ini, menikmati kekayaan itu pasti berbeda dengan orang di luar. Benar nggak? Banyak orang punya, tapi dia nggak ada kesenangan menikmati. Itu yang tidak ada. Itu yang kita bilang kalau kita pengkhotbah. Ada orang mengumpulkan kekayaan, tapi dia nggak pernah menikmati. Semua hanyut di kantong-kantong bolong. Dia kerja penting tulang, usahanya nggak pernah menentu dan nggak ada arah. Habis begitu percuma. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tetapi Anda lihat dengan begini. Kalau Anda mencari Tuhan, Anda bukan hanya bekerja mendapat sesuatu, tetapi bonus yang Tuhan tambahkan kepada saudara lebih banyak daripada apa yang kau kerjakan. Saya meyakini hal itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang ada orang tidak pernah dia pikirkan, ada orang yang gak pernah berpikirkan sesuatu, justru itu yang ditambahkan Tuhan kepadanya. Yang gak pernah lewat dalam pikiran, gak pernah dia lihat dengan mata, itu justru diberikan kepada dia. Kenapa dia diberikan? Alkitab bilang karena dia mengasihi Tuhan. Haleluya. Mengasihi Tuhan itu bagian daripada mencari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, teruslah bekerja, teruslah bercita-cita, tapi jangan pernah menjadikan Tuhan agenda nomor 2 saudara. Boleh bilang amin? Jadi saudara harus cari Tuhan menjadi nomor 1. Mazmur 105 ayat 4 bilang begini. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Haleluya. Mau cari Tuhan selalu? Itu sebabnya selalu harus datang gereja. Selalu, kan selalu, saudara. Amin. Selalu berdoa, selalu. Tapi saya mau beritahu begini, ada orang GR, dia rasa dia kalau di gereja dia sedang cari Tuhan. Dia rasa dia kalau pelayanan itu sedang cari Tuhan. Tapi ntar kita lihat, tuh cari Tuhan tuh seperti apa. Jadi saudara jangan terlena bobo atau ditipu dengan keadaan begini. Saya di gereja tiap minggu, tapi ternyata saya temukan saya tidak sedang mencari Tuhan. Haleluya. Matius 7 ayat 21. Tidak semua orang yang berseru Tuhan masuk surga. Surga berseru loh setiap hari. Tapi kenapa itu jauh? Ada yang salah dari kita, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, carilah ayat ini, Tuhan dan itu yang tidak dicari orang. Haleluya. Dia pikir kalau dia sini udah bilang Bapa kami di sorga, sudah cari Tuhan. Tapi saya tanya, apakah orang yang berseru Tuhan ngalamin kuasa Tuhan? Itu yang jarang. Cari Tuhan tapi gak ngalami kekuatannya, ngalami kuasanya, gak ngalami powernya. Padahal kekuatan ini ada dinamis yang mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya itu sebabnya banyak orang bilang gak semua orang di gereja bisa masuk surga. Makanya ayo kalau cari Tuhan, disertai cari kuasanya, cari kekuatannya, cari powernya, cari firmannya. Kok kembali ke
Apa tadi? Matius 6 tadi. Carilah kerajaan Allah, kebenaran dan kerajaan Allah. Kebenaran itu apa? Itu powernya Tuhan. Haleluya. Itu kebenaran, itu adalah firman, perkataan Tuhan. Kita nyari dia, tapi kita nggak mengalami setiap perkataan-perkataan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau ajak saudara untuk melihat satu kali ada murid-murid pertama datang mencari Yesus. Kita membuka Yohanes pasal 1 ayat 38. Yohanes pasal 1 ayat 38. Perhatikan ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 1 ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Bapak Ibu Saudara, mereka di sini adalah dua orang murid Yohanes Pembaptis. Saya jelaskan ya. Waktu Yohanes lagi punya nama membaptis orang, ada banyak imam yang datang tanya sama Yohanes, apakah engkau Mesias itu yang dijanjikan? Dia bilang, bukan, aku bukan Mesias itu, karena membuka tali kasut pun aku tidak sanggup. Pada saat yang sama atau di hari-hari itu, saudara, dia melihat Yesus lewat dan dia bilang sama muridnya, lihat itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dua murid ini yang tadi murid Yohanes lalu datang sama Yesus. Ikut dia, ikut Yesus, ikut Yesus, ikut Tuhan. Alkitab bilang, Yesus toleh ke belakang, lihat ke belakang. Dia tanya, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Salah satu dari dua murid yang ikut Tuhan Yesus ini adalah namanya Andreas, yang jadi rasul. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apakah yang kamu cari? Inilah yang menjadi persoalan dalam orang Kristen. Kalau datang cari Tuhan, Tuhan mau tanya, apa yang kamu cari? Saudara lihat ya, kemudian orang menjadi salah cari Tuhan. Salah cari Tuhan, minggu dah di gereja, dia bilang saya terus cari Tuhan, karena dia salah fokus, salah tujuan, salah motif dalam mencari Tuhan. Makanya orang yang ikut Tuhan perlu dipertanyakan ini, apa yang kamu mau cari? Barang siapa mau ikut aku, tapi kalau dia nggak tinggal orang tuanya dan sebagainya, dia tidak layak menurut aku. Banyak sekali Alkitab begitu. Barang siapa itu aku, kalau dia nggak pikul salib, dia nggak pantas menurut aku. Haleluya. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi anak manusia meletakkan kepala tidak ada tempat. Kamu cari itu? Inilah yang orang Kristen ikut Tuhan, minggu ke gereja, menjadi salah motivasi. Tapi kita belajar dari Andreas, orang yang baru pertama mau ikut Tuhan. Dia cuma tanya gini, di mana Tuhan tinggal? Saya perlu baca cerita ini, cuma cerita ini, hati saya terharu. Hati saya terharu. Cari Tuhan, kau cuma tanya, Tuhan, di mana engkau tinggal? Sebentar lagi kita kalau ke mall, kalau bawa Ninov kan gampang. Dia kudanginya ke mall, dia nggak mikirin dia mau dibeliin apa, mau makan apa. Biasa aja dia. Bahkan pulang nggak kasih makan juga dia nggak nangis. Tapi saya waktu kemarin lihat dia mau diajar bicara, belajar bicara, satu waktu dia besar. Otaknya sudah mulai jalan. Kalau saya panggil, pasti waktu dia bertanya ini, Opa, ke mall, Ninov mau dibeliin apa? Mau dapat apa? Kalau aku ikut Opa, aku mau dapat apa? Karena saya ingat cerita ini dari pendeta Yokhalo. Dia punya ponakan di Surabaya, ada yang kecil banget, yang sedang sama yang besar. Yang kecil kalau dipanggil, yang sedang mau dapat apa? Sudah bisa mikir. Mau dapat apa? Orang kemudian salah karena dia salah cari Tuhan mau dapat apa.
kita mau jadi Andreas hari ini. Saya cuma ingin tahu kok, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Aku di situ. Aku mau cari Tuhan. Bukan supaya aku jadi kaya raya Tuhan, bukan. Tapi di mana Tuhan? Di situ aku. Halo. Anda tahu, kalau ini jadi motif saudara cari Tuhan, saudara nggak usah kecewa. Waktu doamu belum terjawab Tuhan. Karena jauh atau tidak jawab nomor 10. Nomor 1, aku mendekat dengan Tuhan. Tuhan tinggal di mana? Ya, tepuk tangan. Tuhan tinggal di mana? Aku di situ, Tuhan. Aku di situ. Tapi kamu nggak dapat apa-apa. Nggak apa-apa, aku di situ. Ini ciri khas orang yang mencari Tuhan yang benar. Makanya gereja, nikmatin Tuhan. Oke, karena ini berkaitan, saya baca dulu ayatnya. Amsal pasal 8 ayat 17. Kalau Anda ikut Tuhan, Anda dapat apa sebenarnya? Oke. Amsal 17. Dapat? Amsal pasal 8 ayat 17. Perhatikan, saya baca pelan-pelan ini karena ini adalah ayat pertanyaan buat hidup kita. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Saya bilang bagian B-nya. Dan orang yang tekun mencari aku. Saya ulangin. Saya mau tambahin gini. Orang-orang yang punya predikat mencari Tuhan dengan benar. Tadi saya bicara dari motifnya. Motifnya harus benar. Motifnya bukan diri sendiri. Apa-apa saya datang sama Tuhan karena Tuhan. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Yang kedua adalah begini. Itu mencari Tuhan benar adalah begini. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Yang kedua itu adalah kata tekun. Tekun ini kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya adalah orang yang setia. Haleluya. Amin. Oke. Kalau kita tekun cari dia, kita dapat apa? Dapat apa, saudara? Kalau Anda cari Tuhan, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Dapat apa dulu? Dapat apa? Cuman satu. Saya nggak mau kasih dapat 5 biji, 10 macam. Nggak usah. Saya mau kasih pesan cuma satu yang saudara cari. Ini sudah mencakup banyak perkara dalam hidup kita. Kita mau cari Tuhan untuk dapat apa? Coba dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Ini harus dibaca ulang. Hikmat. Ada lagi dapat apa? Oke. Nah, kita baca ini. Dan orang yang tekun, yang setia cari aku, sama-sama 2, 3, akan mendapatkan daku. Dapat apa? Dapat apa? Kalau Anda pergi cari mangga, dapat apa? Dapat mangga. Kalau Anda cari durian, dapat apa? Durian. Masa dapat mangga, saudara? Seorang nunggu di pohon mangga, ntar bisa berbuah mangga kita sebelum gereja kita mau dibangun sampai sana. Kemudian saya udah ancam sama pohon, mak berbuah ya, kalau enggak saya tebangin mau dibangun gereja kita. Saya itu cuma ngomong begitu ya. Saudara sudah berpikir, oh benar nggak, saudara? Doain saja, saudara. Ya saya tuh bergumul untuk pelayanan ini. Apa yang terbaik? Kan saya mengerti, masa kan saya jadi hamba Tuhan nggak ngerti sistem kepemerintahan Tuhan terhadap kerajaannya di muka bumi, kan enggak? Itu yang saya tahu. Kerajaan Tuhan semua Tuhan punya. Saya tanya, itu tanah siapa punya? Tuhan punya. Itu mall siapa punya? Tuhan punya. Tapi jangan ke mall ngambil comot jam sembarangan. Tuhan punya ya, ini ditangkap polisi. Kalau Anda tahu Tuhan punya, tanya sama Tuhan. Tuhan prosedurnya gimana supaya resmi? Gitu. Haleluya. Iya. Persoalannya Anda mau lihat ya, bukan Tuhan punya. Makanya nggak pernah dapat. Haleluya. Itu mobil di jalan siapa punya? Mobil di jalan siapa punya?
Tuhan punya. Minggir. Iya. Pasti ada dibawa ke kantor polisi. Artinya mereka aja Tuhan kasihkan, Tuhan punya, masa dia Tuhan nggak ngasih gitu. Haleluya. Semua Tuhan punya. Lalu kalau ikut Tuhan dapat apa coba? Dapat Tuhan. Tuhan Jo so cukup. Tuhan Jo so cukup. Nggak perlu tambah yang lain. Nggak perlu, bener. Nggak perlu. Nggak perlu tambah kehormatan, kejayaan. Nggak perlu. Tuhan Jo so cukup. Karena di dalam Tuhan ada kejayaan, ada kehormatan, dan ada keberkatan. Amin. Cari dia dulu. Temukan, rasakan Tuhan dulu. Baru semua Tuhan kasih. Masa cari Tuhan, cari yang dicari bangsa-bangsa. Cari Tuhan, rasakan dulu. Ku cari wajahmu. Apa yang dia dapat? Kasih Tuhan yang dia terima. Kalau dapat Tuhan cukup. Cukupkan sejahtera kita, cukupkan sukacita kita, cukupkan makanan kita. Karena dia sumber dan segala sesuatu yang kita cari, kita terima. Saudara, Bapak Ibu Saudara, saudara senang makan permen? Iya, tapi Anda lebih senang kalau dapat pabrik permen, bukan? Benar nggak? Saudara senang nggak makan restoran Padang? Tapi Anda lebih senang kalau Anda yang punya restoran Padang, bukan? Anda ambil seenaknya, makan seenak. Hari ini ayam pop, besok ayam pep, seterusnya tiap hari. Kalau bukan Anda punya, Anda datang kadang-kadang. Saudara dengar, kalau Anda punya Tuhan, Tuhan punya segala-galanya. Itu sebabnya sebenarnya nggak usah terpengaruh dengan bahasa-bahasa orang. Bawa hidup saudara, fokus cari Tuhan saja. Terus bekerja, terus berkarya, terus menjadi kaya, terus menjadi pintar, terus. Tapi Tuhan harus nomor satu di depan kita. Haleluya, Tuhan harus jadi nomor satu. Karena kalau kita dapatin dia, kita dapatin semuanya. Boleh bilang amin? Oke, ayat yang terakhir. Yeremia 29. Yeremia 29, ayatnya yang ke-13. Jadi mau cari Tuhan untuk dapat Tuhan. Masa cari Tuhan dapat yang lain. Cari Tuhan kau dapat. Bisa berubah, bisa lain. Cari Tuhan saja. Nanti berkat Tuhan yang Tuhan sadurkan buat hidup kita. Sudah dapat? Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan kalau kamu cari aku, masa dapat setan? Cari Tuhan, dapat Tuhan. Haleluya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tolong cari Tuhan dengan segenap hati. Satu waktu ada seorang perempuan yang kehilangan uang dirham menurut Yesus. Tahu ceritanya? Apa Alkitab catat? Kita gak usah baca. Saya sudah tutup. Perempuan itu Alkitab bilang satu. Tahu ceritanya? Loh, ini guru-guru sekolah minggu, anak sekolah minggu tahu kan ceritanya? Uang dirham yang hilang, tahu? Alkitab bilang, maka perempuan ini menyalakan pelitanya. Konon perempuan ini, dia sudah mengumpulkan uang dirham ini untuk sebuah, maaf kalau saya salah Anda koreksi, mahar pernikahan. Benar nggak? Buat memenuhi jumlah supaya dia bisa menikah. Kalau kurang satu, dia nggak dapat. Itu tafsiran orang-orang ketika kenapa perempuan ini belajar dengan siapa yang mencari. Dia nyalain pelita. Kedua apa? Alkitab bilang, lalu dia menyapu sejengkal demi sejengkal rumahnya. Untuk cari apa? Dirham. Uang ini dia sapu perlahan-lahan
bilang, dia temukan. Apa yang dia reaksikan ketika mendapatkan uang itu? Dia keluar rumah dan dia teriak, "Hore! Aku mendapatkan yang kucari." Letak sukacita dan mencari. Dan apa yang dicari berharga atau tidak, terlihat dari reaksinya saat dia menemukan itu. Senang gak ini perempuan? Kenapa senang? Karena usaha mencari dengan teliti tidak sia-sia. Yang kedua apa? Kenapa dia senang? Karena tujuannya tidak jadi gagal. Saudara, ada harta yang paling indah dalam kita, yang bikin semua tujuan hidupmu tercapai. Tapi kadang dia terhilang. Permata itu terhilang karena kesibukan kita, karena ketidakhati-hatian jatuh, karena kemalasan kita, karena kita masih sibuk ngurusin harga diri, perasaan, ngurusin orang hina. Aduh, saudara, sudah bukan level orang percaya yang begitu. Sudah gak bisa melangkah maju ke gereja kalau masih sakit hati. Level bawah itu, saudara. Sudah bukan itu. Dia mulai tekun mencari. Tuhan, aku ingin temukan Tuhan yang berharga, yang bisa membuat tujuan hidupku tercapai. Saudara cari Tuhan sungguh-sungguh enggak? Tadi dia tekun tidak, segenap hati enggak, perlu pengorbanan, nyalain pelita. Saudara, kenapa Tuhan bilang harus cari Tuhan setiap waktu, selalu, setiap hari? Itu saya bilang kembali ke ayat pokok tadi. Karena kebejatan dan amoral dan pengaruh-pengaruh dunia dan kebebaran mempengaruhi hidup kita. Saudara keluar dari gereja ini, ngomong sama tetangga aja sudah pengaruh luar. Ngomong sama orang luar saja sudah pengaruh luar. Ajakan-ajakan kita untuk berkamuflase di luar banyak. Tapi saudara dengar ya, kalau saudara tekun cari Tuhan, Dia yang akan jaga hidup kita. Saya ingin suara Tuhan yang sama, yang sampai hari ini dia terus ngomong. Di akhir kalimat dia temukan saya dan saudara. Apakah aku menemukan orang yang berakal budi dan orang yang cari Tuhan dengan segenap hati, yang motifnya Tuhan dan bukan motif yang lain? Tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyi lagu Ku Cari Wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Dia bukan Tuhan yang jauh, Dia Tuhan yang dekat dengan kita. Engkau aja yang malas, engkau aja yang rasa lelah, padahal Tuhan setiap saat membuka tangan. Kenapa Tuhan bilang kalau kamu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau pasti temukan Dia? Enggak mungkin nyasar. Karena sebenarnya waktu engkau cari Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu mencari kita. Tuhan yang cari kita duluan. Tuhan yang menemukan kita. Dan Tuhan mau mencari Dia setiap saat. Karena suatu waktu kita bisa terhilang, tersesat. Anak yang hilang itu tersesat jauh dari rumah Bapa. Tapi ada orang-orang yang tersesat di rumah Bapa, tersesat dalam gereja. Dia pikir dia pelayanan, dia pikir dia melayani Bapa. Aku setiap hari melayani Bapa. Bapa gak korbankan aku, anak kambing pun tidak. Aku capek melayani Tuhan. Bapaknya bilang, sayang sekali kan. Ada orang-orang terhilang dalam gereja, yang melayani tapi masih benci sama adiknya, masih suka ingatin kesalahan adiknya. Bapak dia nyari-nyari kesalahan. Saudara, sudah bukan level kita. Bagian kita mandang Tuhan saja. Mandang Tuhan saja. Saudara akan tersakiti oleh orang yang menyakiti saudara kalau Tuhan lebih besar di hidup saudara. Terima kasih Tuhan.
anugerah Tuhan motivasi kami mencari Tuhan benar. Mari kita bangkit berdiri. Mencari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami mencari Tuhan dengan motif yang salah, dengan cara yang salah. Itu sebabnya kami kecewa karena yang kami cari melalui Tuhan tidak kami dapat. Kami cuma menjadikan Engkau jembatan dari semua keinginan kami. Kami cuma bisa menjadikan Engkau Tuhan titian dan semua tujuan untuk hidup kami sendiri. Kami lupa kami harus mencari Engkau sebenarnya Tuhan. Ampuni kami selama ini Tuhan, supaya motif mencari Tuhan benar dalam hidup kami. Sungguh indah. Oh Tuhan, penuh kasih dan sayang. Rasakan, nikmati lagu itu saudara. Dia tempat menghibur hati. Kalau hatimu terluka, hatimu tersakiti, justru harus datang sama Tuhan. Datang cari wajahnya, nikmati kasih-Nya, bukan karena jauh. Karena mencari Tuhan bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk Tuhan dan segala keagungan-Nya. Terima kasih Bapa, Dia sumber kekuatan orang yang membutuhkan. Dari awal nyanyi lagu ini dengan satu, dengan setengah suara. Temukan kasih, bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu,
pujian buat Tuhan kita yang hebat, Allah kita yang besar, Allah yang menjadi agenda utama dalam kami hidup, Tuhan yang menjadi proyek utama dalam kami mengerjakan segala aktivitas hidup. Karena semuanya itu karena Tuhan yang akan Tuhan tambahkan buat hidup kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dan setiap telinga yang dengar kebenaran ini Tuhan, kami akan bertumbuh di dalamnya, meyakini bahwa kami tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Kami perlu Roh Kudus terus mengurapi kami Tuhan, menjamah hati pikiran kami supaya kami punya pikiran selalu dibaharui setiap hari, supaya pikiran yang penuh firman, pikiran Kristus itu kami pakai untuk menemukan Kristus itu sendiri Tuhan. Karena kami tahu kami sudah Tuhan temukan dari Tuhan Yesus kumpulan-kumpulan barang yang berharga. Kami gak berharga, kami hina, tapi Tuhan temukan kami oleh salib-Mu supaya kami berarti di hadapan Tuhan. Dan sekarang kami belajar terus mencari Tuhan dengan kesetiaan dan kesungguhan hati. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami sudah diberkati Tuhan. Kami pulang dengan berkat-berkat yang kami dapat di sini. Jemaat Tuhan yang terus hadir lawat dengan kasih sayang Tuhan. Berkati mereka dengan cinta-Mu yang ajaib. Kami rindu Tuhan di hari akan datang kami sama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Tuhan menolong orang yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Engkau tetapkan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Seluruh yang ambil bagian melayani Tuhan, Allah memberkati. Worship leader, singer, pemain musik tamborin Tuhan diberkati. Urapan-Mu selalu ada dalam hidup mereka. Mereka semakin melayani dengan kerendahan hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Aser, kolektan, Tuhan berkati dengan kuasa kasih sayang Allah untuk terus tetap mengerjakan bagian-bagian yang menjadi kepercayaan kami di hadapan Tuhan. Kami serahkan sepanjang minggu ibadah kami, kegiatan-kegiatan ibadah di sepanjang berjalan ini, supaya Tuhan terus ada di setiap ibadah dan pertemuan kami. Gerakan hati kami terus dapat datang menikmati Tuhan di setiap pertemuan-pertemuan ibadah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Akhirnya kami angkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, pulang dan bawalah segala berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita, penghantaran, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita yang tetap dan terus setia, sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Nama Yesus